Halo Sobat Bang John, apa kabar kalian semuanya pada hari ini? Kita selalu mendoakan kalian semua dalam keadaan selalu sehat. Kali ini Bang John Film akan membawakan alur cerita film The Revenant yang dirilis pada tahun 2015. Film ini dibintangi oleh aktor Hollywood kawakan yaitu seperti Leonardo DiCaprio yang berperan sebagai Hugh Glass, Forrest Goodluck sebagai Hawk dari anak The Glass, Tom Hardy sebagai John Fitzgerald, Will Potter sebagai Jim Bridger, dan Domhnall Gleeson sebagai Kapten Henry. Film ini berkisah tentang ekspedisi perdagangan bulu pada tahun 1820-an dan seorang penjelajah yang mampu bertahan hidup setelah terpisah dari kelompoknya dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Film ini menghabiskan biaya sekitar 135 juta dolar dan mendapatkan rating 8 dari 10 versi IMDb. Bagaimana kisah tentang film ini? Mari kita urai filmnya. Hugh Glass adalah pria berkebangsaan Eropa yang menikah dengan salah satu wanita Indian yang berasal dari suku Pawnee, salah satu suku Indian asli Amerika. Dan scene diawali dengan perjalanan Glass dan anaknya yang bernama Hawk. Mereka menjadi pekerja pengolahan bulu hewan bersama Kapten Henry. Glass juga bertugas menjadi navigator dalam kelompok tersebut pada saat perburuan. Pada suatu pagi ketika mereka semua tengah fokus bekerja, tiba-tiba diserbu oleh suku Arikara. Dari kejauhan Glass mendengar suara kericuhan tersebut dan suara letupan senapan di mana-mana. Ia segera menuju ke sana dan terkejut melihat penyerangan tersebut. Lalu Glass mengajak pekerja yang selamat menuju ke sebuah perahu dan mereka pun berhasil kabur. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju Fort Kiowa, yaitu di mana tempat para pekerja Eropa berkumpul. Di tengah perjalanan, Glass mengatakan kepada Kapten Henry kalau suku Arikara pasti bisa mengejar perahu mereka. Glass, Missouri's no good. Not while the Reed's running it. You gotta get off this boat. Sungai ini adalah wilayah kekuasaan mereka. Lalu mereka melanjutkan perjalanan jalur darat menyusuri hutan belantara dan Glass menjelaskan bahwa jalur pegunungan adalah jalur paling aman untuk mereka lintasi. Inland to Grand and follow it down to Fort Kyle. Make sure to mark this place. Even a fortune under these rocks. Pada saat pekerja lain kelelahan dan tidur, Glass pun pergi untuk berburu. Tiba-tiba Glass diserang oleh hewan buas yaitu seekor beruang grizzly yang menghantam Glass habis-habisan. Predator yang agresif ini memiliki kekuatan gigitan yang sangat luar biasa. Bobot dan besar hewan tersebut membuat Glass kewalahan dengan cakar yang berkisar sekitar lebih dari 3 inch dan cengkraman sangat tajam hingga mampu merobek kulit sangat dalam, dan beruang tersebut juga mampu meremukkan tubuh Glass. Tak lama kemudian Kapten Henry menemui Glass yang terkapar lalu memerintahkan para pekerja menolong Glass secepat mungkin. Kapten Henry yang mempunyai pengalaman tentang kedokteran berusaha mengobati Glass yang terluka parah dengan peralatan ala kadarnya. Scene kemudian beralih pada waktu malam hari di wilayah hutan lain. Suku Arikara datang menemui Towson. Ternyata alasan suku Arikara menyerang rombongan Kapten Henry adalah untuk mencuri bulu-bulu hewan supaya dibarter dengan sejumlah kuda dan senjata. Suku Arikara melakukan semua itu karena Powaka, putri dari kepala suku, diculik oleh orang-orang Eropa tak dikenal. Mereka sangat membutuhkan kuda dan senapan untuk melawan para penculik itu. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju gudang. Kondisi Glass yang terluka parah dan diangkat dengan tandu membuat mereka semua kesulitan, ditambah lagi dengan cuaca dan kondisi alam yang tidak bersahabat. Ketika melewati tebing salju yang curam, Glass sangat dirasa menjadi beban dalam perjalanan itu. Lalu Kapten Henry menodongkan senjata ke arah Glass. Hawk pun memohon agar Kapten Henry tidak melakukan hal tersebut. Kapten Henry akhirnya mengurungkan niatnya. Kapten Henry yang tidak tega dengan segala kebaikan Glass
menawarkan uang kepada siapapun yang bersedia menemani serta merawat Glass. Jim dan Fleet pun menyetujui akan hal itu. Dan kemudian pada malam harinya, Hawk berbisik dan memberikan semangat kepada ayahnya. Dan menyampaikan sebuah pesan dari mendiang ibunya, tetaplah bertahan selama masih mampu bernafas, teruslah hidup dan jangan pernah menyerah. Glass pun mengingat masa lalunya ketika desanya diserang, semua orang dibantai hingga dibakar habis termasuk keluarganya. Kerusuhan meliputi desa itu, bahkan Glass pun tak mampu menyelamatkan nyawa istrinya. Hari berikutnya, Fleet yang telah menerima tawaran Kapten Henry pun mulai muak untuk merawat Glass. Glass masih dapat bertahan hidup sekalipun sudah sangat sekarat. Fleet mulai membuat siasat buruk dan memberikan ancaman dan membuat kesepakatan bila Glass mengizinkan Fitz membunuhnya, maka dia berjanji akan membawa Hawk kembali ke fort dengan selamat. Tetapi bila Hawk menolak, ia akan membunuh Hawk di depan kedua matanya. Glass yang dalam keadaan tertekan dan didesak akhirnya menyetujui tanpa ada pilihan lain. Fleet kemudian membekap mulutnya saat Glass hampir kehabisan nafas. Hawk datang dan lantas mereka langsung berkelahi, tetapi sangat disayangkan Hawk pun tak kuasa melawan dan tewas di hadapan Glass. Untuk kedua kalinya ia tidak mampu menyelamatkan orang yang ia sayangi. Perasaannya sangat hancur dan merasa tidak berguna. Jim yang tiba pada malam hari setelah mencari bahan makanan menanyakan Hawk. Tanpa ada rasa bersalah, Fleet hanya menjawab bahwa dia tak tahu dan berkata tak perlu mengkhawatirkan tentang Hawk. Where's Hawk? He ain't with you? No. Nope. I understand this place. It's all right. I think I'm gonna get a fire going. Yeah, sounds like a good idea. Kemudian scene berlanjut. Fleet dengan panik membangunkan Jim, mengabarkan ketika sedang mengambil air di sungai tadi, dia melihat pasukan suku Arikara. Seketika mereka membenahi barang-barangnya, tetapi Jim mengingat Hawk belum kembali dan keadaan Glass juga masih sangat terluka parah. Tetapi Fleet justru menyeret Glass ke sebuah lubang kemudian menguburnya hidup-hidup dan mengingatkan kepada Jim untuk segera pergi dari tempat itu. Jim terpaksa meninggalkan Glass seorang diri dan memberikan botol minumannya. Glass kini sendirian berusaha melawan rasa sakitnya dan mencoba untuk menggerakkan tubuhnya yang dipenuhi dengan luka-luka yang sangat parah. Glass merangkak perlahan dengan susah payah menghampiri jenazah Hawk dan memandang dengan perasaan sangat sedih kepada putra kesayangannya tersebut satu-satunya yang selalu menemaninya sejak istrinya telah tiada. Glass memberikan salam terakhir. Glass pun bangkit sambil menahan rasa sakit dan bertekad akan membalaskan dendamnya. Hari kemudian berganti berlalu dengan sangat cepat. Glass terus berjuang untuk tetap bertahan hidup. Ia mulai mencari makan dari sisa bangkai hewan dan minum dari aliran sungai yang ia temui. Hingga suatu ketika suku Arikara datang dan Glass kemudian bersembunyi di balik bebatuan, tetapi Glass diketahui dan beruntungnya Glass berhasil lolos dari pengejaran mereka. Dan pada suatu siang yang cerah, Glass melihat seekor ikan terperangkap pada jebakan umpan yang ia buat. Ia pun merasa senang akhirnya dapat menyantap ikan segar tersebut. Lalu ia mulai kembali mengumpulkan semangat untuk melanjutkan perjalanannya dan membalaskan dendam anaknya. Kemudian berlanjut pada malam harinya, Glass terbangun mendengar auman serigala memecah keheningan malam. Ia melihat seorang pria bernama Hikuk sedang memakan daging rusa mentah-mentah hasil buruan. Karena sangat lapar, Glass memberanikan diri mendekati pria tersebut untuk meminta sedikit bagian dari rusa tersebut. Pria itu dengan rasa kasihan memberikan sedikit daging hasil buruannya kepada Glass.
Dan di pagi harinya, pria suku Indian tersebut memeriksa luka-luka di tubuh Glass. Pria tersebut kebingungan lalu menanyakan luka yang dialami oleh Glass. Lalu Glass menceritakan kisahnya yang diserang seekor beruang buas hingga membuatnya luka parah. Dan beberapa hari setelah anaknya mati dibunuh di depan kedua matanya, Glass mengatakan ia akan balas dendam untuk kematian sang anak. Lantas pria tersebut mengatakan kalau takdir dan kisah mereka berdua punya kesamaan. Dan alasan itulah ia berkelana. Karena sudah tak punya siapa-siapa lagi, maka seluruh warga di desa serta anak istrinya karena telah dihabisi oleh suku dari wilayah lain, ia memberikan pesan bahwa balas dendam tidaklah sebuah solusi. Lebih baik mencoba untuk mengikhlaskan semua yang telah terjadi dan memulai kehidupan yang baru dan mengajak Glass untuk berkelana bersama-sama. Di scene yang berbeda, Glass mengingatkan agar Jim tidak mengatakan hal apapun saat bertemu Kapten Henry nanti. Karena bila Kapten Henry mengetahui realitanya, maka mereka berdua pasti akan dihukum gantung. Fleece pun mulai mengarang sebuah cerita mengatakan bahwa Glass kini sudah meninggal dengan tenang, sementara Hawk pun pergi karena tidak dapat menerima kenyataan pahit kalau ayahnya sudah tiada. Kapten Henry lalu memberikan imbalan uang sesuai janjinya, tetapi Jim menolak dan pergi. Di sisi lain, Glass dan Hickok melanjutkan perjalanan bersama. Mereka dihadapkan pada kondisi hujan salju. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Glass pingsan. Hickok pun mencoba mengobati Glass dengan tumbuhan herbal yang ada di sekitar, dan saat terbangun di pagi hari, Glass bingung tak melihat si pria Indian tersebut. Lalu ia melanjutkan perjalanannya berharap bisa menyusul Hickok yang sudah lebih dulu melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan cukup jauh, dari kejauhan Glass melihat ada sosok tubuh yang sudah mati tergantung dan Glass menghampirinya. Ia sangat terkejut melihat jasad yang tergantung di pohon ternyata adalah Hickok yang pernah menyelamatkan nyawanya. Lalu tidak lama terdengar suara percakapan. Glass sangat yakin kalau merekalah pembunuhnya. Glass yang mengamati dari kejauhan menyadari orang-orang itu adalah rombongan yang pernah bekerja sama dengan suku Arikara. Glass masih mampu menahan emosinya mendengar para anak buah itu menghina dan merendahkan jasad Hickok. Hanya karena kebencian terhadap orang Indian, mereka tega menghabisi nyawa seseorang dengan kejam hingga digantung. Glass juga melihat seorang anak perempuan. Gadis tersebut adalah Powaka, anak dari kepala suku Arikara yang diculik. Ternyata selama ini mereka telah menyembunyikan kebohongan dan memanfaatkan suku Arikara. Mereka membuat cerita karangan kepada suku Arikara. Kenyataannya merekalah pelaku penculikan Powaka, anak dari kepala suku tersebut. Mereka sengaja memanfaatkan suku Arikara yang polos untuk menyerang dan mencuri bulu-bulu hewan dari rombongan Kapten Henry dengan sangat keji sampai mereka memperkosa Powaka. Dan pada keesokan harinya suku Arikara menyerang kembali Glass dengan sangat sigap segera naik dan menunggang kuda. Tetapi karena panik dan tidak tahu arah, akhirnya ia jatuh ke sebuah jurang bersama kudanya. Glass masih hidup tetapi kuda milik Hickok tidak. Badai salju yang kembali datang membuat Glass menggigil kedinginan melihat mayat seekor kuda. Glass lalu berusaha untuk menghangatkan dirinya dengan membelah perut kuda tersebut. Dan di hari berikutnya di tempat berbeda di fort, kedatangan seorang pria yang meminta untuk masuk dan memperkenalkan diri bahwa ia adalah anak buah dari kelompok Tausen, rombongan dari Eropa yang pernah bekerja sama dengan suku Arikara. Lalu ia menceritakan 2 hari lalu ada orang asing tiba-tiba menyerang rombongan mereka. Ia menunjukkan sebuah botol minum yang tertinggal. Jim menyadari dan yakin itu adalah miliknya yang ditinggalkannya untuk Glass di hutan saat itu. Jim mengira pasti Hawk lah yang melakukannya. Kapten Henry bergegas memerintahkan para anak buahnya pergi ke lokasi yang diceritakan. Dan di saat yang lain sedang bersiap-siap, Fleece terdiam ketakutan dan tidak menyangka. Saat malam hari, Kapten Henry memerintahkan seluruh pasukannya untuk berpencar mencarinya. Akan tetapi setelah sekian lama pencarian belum membuahkan hasil dan pasukan terlihat mulai putus asa, hingga terdengar suara letusan tembakan. Mereka kaget dan tidak menyangka melihat orang tersebut adalah Glass.
Kapten Henry pun segera memerintahkan para anak buahnya menolong dan membawanya ke fort. Dan pada keesokan harinya Kapten Henry langsung mencari Fleet, tetapi sayangnya telah kabur. Dan Kapten Henry marah kepada Jim karena telah membohonginya. Tetapi Glass menahan saat hendak ingin membunuh Jim. Glass bercerita kepada Kapten Henry semua kejadian sesungguhnya. Ia lalu meminta sebuah kuda serta senapan kepada sang kapten. Glass juga meminta kepada Kapten Henry agar ia saja yang menangkap dan membunuh Fleet dengan kedua tangannya sendiri. Tetapi Kapten Henry masih merasa khawatir melihat kondisi Glass yang masih belum sembuh total. Tetapi dengan melihat tatapan mata Glass yang penuh rasa marah, Kapten Henry pun akhirnya mengizinkannya pergi. Glass yang sangat ahli dengan pengalaman menjadi seorang navigator memiliki insting yang kuat, hingga dengan mudah dapat menemukan jejak Fleet. Mereka kemudian berpencar ke arah yang berbeda. Tetapi Fleet muncul dan menodongkan senapan kepada Kapten Henry. Glass mendengar suara tembakan lalu segera pergi menuju ke arah sumber suara tersebut, di mana ternyata Glass sudah melihat Kapten Henry telah tewas hingga dikuliti kepalanya. Lalu Glass memikirkan cara agar Fleet dapat keluar dari persembunyiannya. Tiba-tiba saja peluru mengenai bagian penunggang kuda hingga terjatuh. Akhirnya Fleet masuk ke dalam jebakan dan terjadilah aksi kejar-kejaran dan duel antara Glass dan Fleet. Fleet yang sudah hampir menyerah masih tidak mau mengakui kesalahannya dan menyangkal. Bahkan mengatakan kalau Hawk terbunuh akibat kesalahannya sendiri. You killed my boy. Well, maybe you should raise the man. Said some girly little bitch. Mendengar ucapan Fleet, Glass menjadi sangat marah, emosinya semakin membara. Lalu saat akan menghabisi nyawa Fleet, terlihat dari seberang sungai, kelompok suku Arikara sedang menatapnya. Ternyata putri kepala suku Arikara telah kembali berkumpul bersama mereka. Dan seketika itu Glass mengingat nasihat Haikuk, yaitu pria Indian yang telah menyelamatkan nyawanya, bahwa balas dendam hanya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Dan Glass pun akhirnya memutuskan untuk melepaskan Fleet ke aliran sungai. Di seberang sungai, kepala suku Arikara menarik tubuh Fleet lalu menyembelih lehernya. Ia melakukan hal tersebut sebagai rasa terima kasih karena Glass sudah menyelamatkan putrinya. Setelah semua perjalanan panjang, Glass pun pulang kembali ke fort, dan di tengah perjalanan ia melihat Fata Morgana, bayangan sang istri yang tersenyum kepadanya seakan bahagia melihat Glass kini telah bisa mengikhlaskan kepergian orang-orang yang sangat ia cintai, dan film pun berakhir. Pesan dalam film ini adalah selama Anda masih bisa bernafas, berjuanglah sebaik mungkin, dan balas dendam adalah bukan hal yang terbaik. Cara terbaik itu adalah dengan cara kita mengikhlaskannya. Terima kasih telah menonton film Bang John kali ini, dan dukung terus channel ini dengan cara ditekan tombol subscribe warna merah, karena tanpa kalian channel ini bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa.